Selamat datang di channel Learning Sekolah Islam Plus Darul Jannah dalam pembelajaran tentang konflik dan penyelesaiannya. Manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia membutuhkan manusia lainnya atau kita sebut interaksi sosial. Dalam proses interaksi sosial, terkadang kita tidak bisa menghindari terjadinya konflik. Hal ini disebabkan karena setiap manusia memiliki perbedaan. Konflik sosial. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian konflik. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya konflik. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dampak konflik. Yang keempat, siswa dapat mengetahui saluran-saluran dalam penyelesaian konflik. Pengertian konflik. Pernahkah kamu bertengkar dengan temanmu? Apa penyebabnya? Konflik dapat timbul akibat masalah sepele yang tidak jelas ujung pangkalnya. Akan tetapi, konflik dapat kita hindari apabila kita memiliki sikap saling menghargai, menghormati, dan patuh pada aturan yang berlaku dalam sebuah kelompok sosial, baik masyarakat maupun negara. Sebab-sebab terjadinya konflik. Sebab-sebab terjadinya konflik yaitu: 1. Perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan etnik. Yang keempat, perbedaan ras. Yang kelima, perbedaan agama. Yang keenam adalah perbedaan kepentingan. Perbedaan antar individu. Setiap individu memiliki bermacam perbedaan seperti perbedaan menyangkut perasaan, pendirian, pendapat, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sama. Contohnya, kebudayaan daerah tertentu belum tentu dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang lain. Yang ketiga, perbedaan etnik. Setiap etnik memiliki kepribadian yang melatar belakangi kebudayaannya. Setiap kebudayaan memiliki sistem norma yang berbeda-beda. Yang keempat, perbedaan ras. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam rumpun bangsa. Contohnya saja, suku bangsa yang mendiami Pulau Jawa memiliki perbedaan dengan suku bangsa yang mendiami Pulau Irian Jaya. Yang kelima, perbedaan agama. Negara Indonesia bukanlah negara agama yang hanya mengakui satu agama saja. Masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih dan meyakini agama yang sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Yang terakhir, yang keenam adalah perbedaan kepentingan. Dalam realita kehidupan, semua individu memiliki kepentingannya masing-masing, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini bisa menimbulkan konflik jika hanya memikirkan kepentingan pribadi semata, tanpa memikirkan kepentingan yang lainnya. Bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik dibagi menjadi 5. 1. Konflik berdasarkan sifatnya. Yang kedua, konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. 3. Konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. 4. Konflik berdasarkan aktivitas manusia di masyarakat. 5. Konflik berdasarkan cara pengelolaannya. Mari sama-sama kita bahas bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, konflik berdasarkan sifatnya. Konflik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, destruktif, adalah konflik yang disebabkan adanya perasaan tidak senang dan rasa benci. Dalam konflik ini biasanya disertai bentrokan fisik yang mengakibatkan korban atau kerusakan. Yang kedua,
konstruktif. Adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dari konflik ini biasanya menghasilkan sebuah kesepakatan. Yang kedua, konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Konflik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, vertikal. Konflik vertikal adalah konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki urutan kepangkatan atau jenjang yang berbeda. Contohnya antara bawahan dan atasan. Yang kedua, konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan atau jenjang kepangkatan yang sama. Yang ketiga, konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Konflik ini dibagi menjadi dua. Satu, konflik terbuka adalah konflik yang diketahui oleh semua pihak, baik yang berkonflik maupun yang tidak berkonflik. Yang kedua, konflik tertutup. Konflik ini hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat konflik. Yang keempat, konflik berdasarkan aktivitas manusia di masyarakat. Konflik ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, konflik sosial. Terjadi karena akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Yang kedua, konflik politik. Terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. 3. Konflik ekonomi. Konflik ini diakibatkan adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Yang keempat, konflik budaya. Konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. 5. Konflik ideologi merupakan konflik akibat perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sebuah kelompok. Yang kelima, konflik berdasarkan cara pengelolaannya. Konflik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, interindividu. Konflik ini disebabkan karena seseorang memiliki kelebihan beban karena tidak sesuai dengan perannya. Contohnya, seseorang menjadi pemabuk karena memiliki beban hutang yang besar. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik ini biasanya terjadi antara individu dengan individu. Hal ini diakibatkan karena perbedaan pendapat, gagasan, kepentingan, atau yang bersifat emosional. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Konflik yang terjadi antar kelompok dalam kehidupan masyarakat, contohnya tawuran antar kampung atau tawuran antar kelompok pelajar. Ini adalah salah satu contoh gambar dari konflik antar kelompok. Dampak terjadinya konflik. Dampak terjadinya konflik dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dampak negatif dari sebuah konflik. Hal ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama dapat menimbulkan keretakan hubungan individu atau kelompok. Yang kedua, munculnya dominasi kelompok yang menang dan kelompok yang kalah. Yang ketiga, adanya perubahan kepribadian pada diri seseorang. Contohnya adalah rasa curiga, benci, dan bahkan tindakan kekerasan. Yang keempat, jika konflik telah berubah menjadi kekerasan, akan menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Yang kelima, melahirkan banyak kemiskinan akibat tindakan kondusif pihak keamanan. Yang keenam, aktivitas pendidikan serta sektor lain menjadi terhambat karena rusaknya sarana prasarana yang ada. Dampak positif dari sebuah konflik.
Yang pertama, munculnya kompromi baru jika pihak yang berkonflik dalam kekuatan yang seimbang. Yang kedua, dapat menghidupkan kembali norma-norma dan nilai-nilai yang baru. Yang ketiga, bertambah kuatnya rasa solidaritas antar anggota kelompok. Yang keempat, lahirnya pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji. Penyelesaian konflik. Adapun bentuk penyelesaian konflik dilakukan melalui proses akomodasi. Akomodasi adalah proses penyelesaian konflik sosial antara individu dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan. Ada 5 cara dalam penyelesaian konflik, yaitu 1. Negosiasi atau kompromi, yaitu penyelesaian antara individu atau kelompok, biasanya saling menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan yang sifatnya saling menerima dan memberi, yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, konsiliasi, yaitu bentuk penyelesaian melalui lembaga-lembaga tertentu yang dapat memberikan keputusan yang adil. Yang ketiga, arbitrase atau perwasitan, yaitu penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut merupakan pilihan dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik, dan pihak ketiga tersebut kedudukannya jauh lebih tinggi dari kedua belah pihak yang berkonflik. Yang keempat, mediasi, yaitu menyelesaikan konflik dengan mendatangkan pihak ketiga yang sifatnya netral atau tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang berkonflik. 5. Adjudikasi, yaitu penyelesaian konflik dengan cara penyelesaian lewat jalur pengadilan atau jalur hukum. Gambar ini adalah gambar kesepakatan perdamaian antara GAM dan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran tentang konflik dan penyelesaiannya. Semoga bermanfaat.